Lah setelah pulang dari tempatnya si Jures, ketemu dengan pengembala wanita yang pelacur tadi yang ingin mengajak berzina. Lah kesempatan itu dia terik dalam pikirannya, sudah ingin menjatuhkan nama si Jures. Wah, saya ajak saja ini si pengembala ini untuk wik wik. Bahasanya berzina ganti saja wik wik. Lah akhirnya si pengembala ini mau diajak sama si wanita ini. Akhirnya terjadi perzinahan antara si pengembala dengan wanita pezina yang gagal menggoda si Jures tadi. Akhirnya hamil, sampai hamil ini wanita pezina ini hamil. Lah hamil, kemudian wanita pezina ini melahirkan seorang bayi. Lah ketika melahirkan seorang bayi, timbul lagi rencana busuk untuk menjatuhkan si Jures itu. Dia bawa itu si bayi, ya, dan berkatalah si wanita pelacur ini kepada orang-orang Bani Israel bahwa dia telah melahirkan anak hasil hubungan dengan si Jures. Nah, mendengar kabar yang demikian, sahabat, ya namanya masyarakat, langsung naik pitam, marah tanpa pikir panjang, ya, main hakim sendiri. Kalau zaman sekarang main hakim sendiri datang ke tempatnya si Jures. Lah tanpa pikir panjang, tanpa bertanya, tempat ibadah si Jures ini dihancurkan. Ini kalau orang sudah marah itu, sahabat, orang sudah marah itu apapun sudah dilakukan tanpa ada pikiran yang sehat. Orang kalau sudah marah itu pikirannya sudah kacau, sakit ya, apapun bisa dilakukan. Jadi tempat ibadah si Jures itu dia hancurkan. Lah ketika sudah dihancurkan, si Jures ini juga dipukuli beramai-ramai, sahabat. Dipukuli, akhirnya si Jures juga membela diri. Kenapa saya dipukuli? Kenapa tempat ibadah saya dihancurkan? Ada persoalan apa? Lah, masyarakat berkata, engkau telah berzina dengan seorang wanita pelacur dan sampai melahirkan bayi. Kaget si Jures. Enggak, saya tidak merasa. Memang saya tidak melakukan berzinaan. Apalagi dituduh sampai melahirkan seorang bayi. Enggak, saya tidak pernah berzina. Kalau tidak percaya, kata si Jures, datangkan bayi itu ke hadapan saya. Si Jures menyuruh masyarakat untuk mendatangkan si bayi itu. Akhirnya diambillah bayi itu dan dibawa ke hadapan si Jures. Dengan izin Allah, tangan si Jures itu menekan perutnya si bayi itu, ditekan. Kemudian si Jures bertanya kepada si bayi itu, wahai sang bayi, siapakah ayahmu? Nah ternyata, selamat datang Mas Cakra, Mbak Khairutin Nisa. Waalaikumsalam Mbak Nisa. Nah, kita lanjutkan kembali di akhir cerita itu. Setelah perutnya si bayi ini ditekan dan ditanya siapa ayahmu, ternyata bayi itu bisa bicara, sahabat. Dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah, tidak ada di dunia ini yang tidak mungkin. Semua pasti terjadi ketika Allah berkehendak. Bayi itu berbicara dan bersuara fasih, ayah saya seorang pengembala.
melihat pengakuan si bayi itu, orang-orang pada tercengang, kok bisa seorang bayi berbicara. Inilah salah satu karomah yang diberikan oleh Allah kepada si Jures yang ahli ibadah itu. Hanya gara-gara tidak memenuhi panggilan, menyaut panggilan orang tuanya ketika sholat, dia diuji yang kayak demikian. Oh, terima kasih Pak Khairi atau Mas Khairi. Ya, semangat. Semangat kita ngobrol bersama, eh, bertukar pikiran bersama. Mudah-mudahan apa yang kita sharing-sharingkan bisa menjadi pencerahan. Saya lanjutkan sahabat. Jadi ketika si bayi itu berbicara jujur, masyarakat ini menyesal. Masyarakat Bani Israel waktu itu menyesal dia. Menyesal sudah, pertama sudah menghancurkan tempat ibadahnya si Jures itu sudah dihancurkan. Kemudian pakai memukuli si Jures yang ahli ibadah itu. Saking menyesalnya kemudian masyarakat itu istilahnya mengusap sampai mencium si Jures. Saking malunya. Nah itu loh sahabat. Orang itu kalau sudah marah ya, kemudian kemarahannya itu tidak terbukti, apa yang dia lakukan ketika marah itu habis marah menyesal banget. Maka kita istilahnya ngobrol bersama ketika marah ya hendaklah ditahan. Kita selidiki dulu ketika menerima informasi, ketika menerima berita, kita telusuri sumbernya, kebenarannya, agar tidak terjadi sesuatu yang main hakim sendiri. Setelah menyesal, menciumi si Jures, Mbak Mila ya, ini mau selesai nih Mbak, sudah di detik-detik akhir. Selamat datang kembali Mbak. Nah setelah menyesal ini masyarakat, habis menghancurkan tempat ibadah si Jures dan memukuli si Jures ini, melihat pernyataan si bayi yang bisa berbicara itu, ketika mereka menyesal sampai menciumi si Jures saking apa ya istilahnya malu lah. Akhirnya berkata ini masyarakat, wahai Jures, kami akan membangunkan tempat ibadahmu yang sudah kami rusak. Akan kami bangunkan tempat ibadahmu itu dengan emas. Coba bayangkan sahabat. Tempat ibadah si Jures tadi yang dirusak, itu mau dibangun oleh masyarakat Bani Israel waktu itu dengan emas. Jadi membangun bangunan dengan bahannya emas. Lah kalau kita pikir secara akal ya, istilahnya orang ya pasti mau lah ditawari, dikasih cuma-cuma ya. Nah, tapi kita apa yang dikatakan Jures? Setelah ditawari oleh Bani Israel yang menyesal itu dengan perbuatannya itu, si Jures berkata apa? Tidak. Saya tidak mau tempat ibadah saya dibangun dengan emas. Tolong kembalikan seperti semula saja dari tanah. Inilah orang itu kalau sudah di dalam hatinya tertanam kenikmatan, kelezatan, selalu bermunajat kepada Allah, selalu mendekat kepada Allah, dunia itu tidak bisa memperdayakan. Dunia itu tidak bisa mempesona di dalam hatinya. Ini orang-orang yang sudah usul, sudah bisa betul menjaga ibadahnya dan meluangkan waktunya di sesibuk apapun kesibukan kita untuk selalu berzikir dan beribadah kepada Allah. Tidak tertarik dengan dunia, gemerlapnya dunia. Nah setelah itu, karena si Jures ini menolak, masyarakat juga bertambah istilahnya apa ya, menyesal, bertambah malu dan terpesona dengan akhlaknya si Jures ini. Lah sahabat, dari cerita mulai awal sampai
akhir mungkin kita bisa apa yang perlu di-sharingkan dari cerita itu, mari kita sharingkan bersama. Kalau tidak ada yang perlu di-sharingkan, kita ambil kesimpulan. Pertama, ibadah yang agung salah satunya adalah taat kepada orang tua. Sampai ketika sholat saja orang tua memanggil, kemudian kita teruskan sholat kita, dan orang tua kita kecewa, doanya langsung diijabah oleh Allah. Seperti si Jures tadi, menerima ujian yang luar biasa. Kemudian yang kedua, orang ketika menerima berita, sahabat, hendaklah jangan ditanggapi dengan kemarahan, tapi tanggapi dengan lapang dada, dengan pikiran akal yang sehat. Kita cari sumbernya apa betul, terus kemudian yang menyampaikan siapa, sumbernya dari siapa, agar apa tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Dan yang terakhir, sahabat, mudah-mudahan mungkin di antara kita masih diberikan oleh orang tua, oleh Allah, orang tua yang masih lengkap, bapak dan ibu yang masih sehat. Hendaklah kita muliakan, paling tidak kita senantiasa rajin berkunjung, walaupun orang tua kita itu tidak menginginkan harta kita, tetapi paling tidak kita bisa menyenangkan hati orang tua kita agar rezeki kita semakin diberikan keberkahan oleh Allah. Sekian, sahabat, apa yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri, mohon maaf yang sebesarnya atas segala yang sudah saya sampaikan, barangkali tidak berkenan, kita mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa, masih aja yang terakhir.